Halo semuanya, salam kenal. Saya Atalia di Embolden. Sebenarnya latar belakang saya adalah psikolog pendidikan dan juga konselor dalam bidang family therapy ya. Dan saya adalah konselor yang certified dalam prepare and read, sehingga kalau misalnya dalam soal pernikahan nih ya yang kita bahas pada malam hari ini, mungkin ya eh, bidang yang biasanya saya hadapi adalah untuk premarital atau masalah komunikasi dengan pasangan, dan juga dalam, nah kadang-kadang kan begitu menikah ada perubahan peran ya menjadi orang tua. Nah, untuk peran orang tua dan juga seperti yang sering kita dengar atau hadapi ya, hal-hal yang terkait dengan infidelity atau misalnya ketidaksetiaan ya dalam atau perselingkuhan dalam relasi pernikahan. Begitu. Silakan Audrey. Hai semuanya, aku psikolog klinis anak dan keluarga. Ekspertis yang barengan sama Ata adalah kalau dalam konteks pernikahan, ekspertis yang bareng dalam konteks pernikahan. Tidak, aku tidak mengurus infidelity, itu biar buat Ata saja. Itu bukan spesialisasi aku yang sama barengan sama Atta adalah communication issue sama premarital. Yang secara spesifik yang banyak aku layani adalah pasangan-pasangan neurodivergent atau pasangan-pasangan yang salah satunya atau keduanya memiliki ASD atau ADHD, terus juga pasangan yang salah satunya punya childhood trauma. Gitu. Jadi buat kita berdua yang kita sama-sama bisa kerja bareng adalah premarital sama communication. Nah, kalau yang infidelity ke Ata aja. Ya, Nggak bisa kita berkata-kata dia dikerjakan bersama-sama ya, itu pasti sesuatu yang berat lah ya buat para suami ataupun istri yang menghadapinya gitu. Kalau nggak ada konflik tuh di dalam pernikahan ya, nikahnya sama tembok. Nah, itu tuh nggak ada konflik tuh, bukan begitu, Tak? Tapi kadang-kadang kalau lagi baru bangun gitu nabrak tembok juga kayaknya konflik tuh sama tembok. Ini kenapa tembok ada di mari gitu ya? Jadi nggak usah pernikahan kalau background, kalau tadi Atta bilang spesialisasi dalam kita punya training yang berbeda dalam konteks penanganan atau tools untuk couples pernikahan. Kalau aku dari Gottman Couples Method gitu ya, pasti akan selalu ada konflik. Itu pasti ada gitu. Misalnya kita ketemu sama pasangan kita 20 tahun, simple aja kayak misalnya aku tinggal di Belanda, kita sangat biasa banget di sini sarapan pagi itu cuma buah, sereal, susu gitu doang ya, makan siangnya roti dingin. Agak sulit ya saya Bun gitu ya kan, kalau di sana kan pagi nasi uduk nih, ayam goreng, telur gitu kan ya, terus kalau siang tuh apa tuh, bakso panas gitu kan ya, atau misalnya apalagi ya makan siang, ayam panggang Nasi sama padang nasi ya. padang gitu ya kan, terus kita kayak hah, makan roti dingin gitu ya, kayak hah bagaimana gitu kan ya. Nah, hal-hal simpel itu aja itu juga bisa jadi potensial konflik. Jadi kalau memang sudah memutuskan mau berhubungan dengan orang lain, mungkin dalam case-nya lawan jenis gitu ya, konflik itu pasti ada. Nah, itu mitos banget tuh yang sering kita denger ya, bahwa kan kalau sayang kamu nggak berantem. Kalau sayang kan kamu pasti setuju sama aku. Kalau kamu cinta sama aku, pasti pandangan kita sama. Tidak begitu gitu, pasti akan ada pandangan yang berbeda, pasti akan ada ketidaksepahaman, pasti akan ada nggak sejalan gitu ya. Itu pasti ada, bahkan dalam penelitiannya Gottman Couples Method Therapy gitu ya. Mari kita tebak-tebak berhadiah yuk sama teman-teman yang di sini gitu ya. Kira-kira nih kalau ngomongin konflik, setelah kita udah pasti bilang ya, konflik pasti ada banget. Salah satu yang pasti ada dalam pernikahan itu adalah konflik. Anak belum tentu, kebahagiaan belum tentu, konflik pasti ada. Mutlak, rumah baru belum tentu, pernikahan mewah belum tentu, crazy rich belum tentu, tapi konflik itu yang udah pasti akan ada gitu. Mari kita tebak-tebak berhadiah.
kira-kira menurut penelitian, dan ini penelitiannya ke 2000 pasangan throughout penelitian selama 30 tahun, kira-kira berapa sih konflik di dalam pernikahan ya, berapa persen konflik yang bisa diselesaikan? Risetnya yang tidak bisa diselesaikan, konflik yang tidak unsolvable gitu ya, yang tidak bisa diselesaikan, yang unsolvable gitu ya, yang nggak ada solusinya, itu 69%. Berarti 31% dari isu yang kita miliki dengan pasangan itu bisa diselesaikan. Nah, ini ada yang bilang 80% bisa diselesaikan. Risetnya itu cuma 31% doang yang bisa diselesaikan. Jadi 69%-nya itu masalah atau isu yang unresolved issue. Unresolved issue itu biasanya isunya akan itu lagi. Contoh misalnya gitu ya, pasangannya kalau ada masalah diem. Kalau yang satu maunya ada masalah harus diberesin hari ini juga, nggak boleh nggak, satu napas harus habis kayak ijab kabul gitu misalnya ya. Pokoknya satu napas nih mesti habis gitu kan. Nah itu beda banget gitu. Aku punya kebiasaan, misalnya gitu ya, aku punya kebiasaan kalau aku punya masalah tuh aku mau duduk dulu, aku pikirin dulu, aku diem dulu, aku nggak bisa ngobrol. Tapi misalnya pasanganku adalah tipenya yang nggak bisa, kalau kita punya masalah harus jos-josan malam ini juga, harus beres juga gitu. Nah itu buat aku yang merasa aku perlu berpikir dulu, aku perlu ngeliat dulu gitu ya, itu jadi sesuatu yang akan constantly jadi isu. Kan gue udah bilang ya, kalau gue tuh butuh waktu mikir. Tapi kan gue udah bilang, gue harus bisa ngerasain malam ini juga, gitu. Jadi itu bisa jadi isu-isu seperti itu yang bisa jadi unsolvable. Salah satunya itu bisa jadi karakteristik, itu juga bisa jadi gitu ya. Misalnya hopes in life gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu hal-hal yang unsolvable gitu. Konflik kan pasti ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat garis besar secara umum nih, sehat dan nggak sehat. Sehat itu fokusnya ada pada masalah gitu ya. Jadi dua-duanya fokus ke masalah, terus bagaimana sebagai suami istri kita mengatasi masalah ini gitu. Sama lah ya Tika, kalau misalnya kayak orang kerja atau bahkan kerja kelompok lah ya gitu. Biasanya pasti masalah ada gitu. Nah, kalau yang nggak sehat, fokusnya ke orangnya, menyerang pribadinya. Seolah pasangan itu yang menjadi sumber masalah. Sama kalau misalnya ya, kalau perumpamaannya kerja kelompok gitu ya. Misalnya, iya nih, apa yang udah diketik hilang gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya fokus ke masalah, gimana sih? Iya, lagi gitu ya kan. Nah, itu kalau yang tidak sehat ya, gitu kan, kayak menunjukkan, kayak meng-highlightnya ke ini siapa yang salah gitu. Siapa yang salah dan siapa yang jadi penyebab masalah ini muncul, atau siapa yang melakukan kesalahan lebih besar. Padahal kita tahu bahwa it takes two to tango. Pasti ada interaksinya gitu ya. Kalau misalnya yang satunya nyerang gitu ya, respon yang satunya gimana? Kan memang secara umum kalau kita disakiti, kayaknya kita pengen bales gitu ya, kayak pengen bales gitu, supaya kamu tahu apa yang aku rasakan gitu. Tapi kalau yang sehat adalah berfokus ke bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Oke nih, sebagai kelompok nih gitu ya, ya udah, siapa yang megang bagian apa gitu ya, apa yang bisa kita kerjakan dalam waktu yang singkat ini misalnya. Sama kayak dalam pernikahan. Jadi sebenarnya apa yang saat ini jadi masalah? Masalah itu bisa jadi gimana ya? Masalah itu kan ada yang memang disebabkan karena biasanya nih ya dalam pernikahan. Yang pertama itu adalah unmet expectation gitu. Baik harapan yang tidak terpenuhi dari pasangan kita. Baik yang realistis maupun tidak realistis gitu. Tidak realistis contohnya,
Kamu harus selalu menjawab teleponku. Kamu harus menjawab WA-ku. Kalau kamu jawab WA-ku nggak boleh sepotong-sepotong kata, misalnya kayak gitu ya. Padahal misalnya kerjanya memang yang Kalau gitu mungkin mendingan ke ini aja, ke customer service bank kalau gitu. Jangan nikah kayaknya ya. itu aja masih harus nunggu loh, kan ada waiting line-nya Oh ya. iya, nggak Masih boleh dalam nih ya. antrian. Aku WhatsApp kamu 1301. Kenapa 1303 kamu baru balas aku 1302, kamu kemana? Nah, dan itu kalau buat yang kita yang psikolog nggak mungkin banget ya. Jadi karena waktu sesi kita nggak mungkin megang handphone gitu kan ya, gitu. Dan misalnya berharap kamu nggak boleh, ya apa yang realistis dan tidak realistis bagi setiap keluarga pasti berbeda ya. Yang mungkin dalam hubungannya Audrey mungkin dengan saya bisa sangat berbeda karena kami berasal dari keluarga dan memiliki pasangan yang memiliki keluarga berbeda. Tapi ini yang harus diselaraskan ya. Ini realistis nggak untuk diwujudkan dalam keluarga kita ini gitu, dalam pernikahan ini. Dan masalah yang sering kali muncul dalam konflik adalah asumsi. Terlalu banyak asumsi dalam relasi. Asumsi sesederhana seharusnya dia ngerti dong Kan aku kamu maunya sama apa. aku udah 10 tahun, masa kamu nggak tahu kalau aku maunya ini gitu ya? Iya, kalau ngelihat aku lagi sibuk, seharusnya kamu tahu dong itu piring tolong dicuci gitu ya. Aku udah ngeluh-ngeluh capek, pijitin dong. Atau udah pulang kerja capek, harusnya makanan udah tersedia dong. Jangan ditanya lagi kita mau makan kemana gitu ya. Nah, asumsi-asumsi dan seharusnya yang ada di pikiran masing-masing dan tidak dikomunikasikan, seringkali itu mengarah kepada kekecewaan dan sayangnya ke serangan-serangan pribadi. Kamu memang gak peka, kamu memang gak perhatian, ini kamu memang egois, kamu memang sukanya marah-marah ya gitu. Heran kenapa sih jadi orang marah-marah mulu gitu. Ini yang biasanya jadi pemicunya ya, bentuknya bisa macam-macam, tapi pemicunya biasanya ini nih, unmet expectation ataupun asumsi. Apalagi Dri yang biasanya Audrey temui kalau misalnya yang menyebabkan konflik ya dalam hubungan suami istri? Di dalam praktekku ada dua hal yang paling sering terjadi seperti dari yang tadi Ata udah tambahin. Kalau dalam case-case-nya aku adalah pasangan-pasangan yang neurodivergent. Jadi pasangan-pasangan yang punya gangguan autism spektrum, ada gangguan konsentrasi, gitu kan ya. Nah, ini tuh bisa jadi isu lagi nih gitu. Kan loh, pada normalnya orang tua, misalnya contohnya dalam case pasangannya salah satunya adalah punya autism spectrum disorder. Di mana mereka itu punya kesulitan untuk berkomunikasi sosial. Nah, ini tuh udah plek-plek ketiplek bakal isu banget deh gitu. Nah, buat pasangan yang nggak mengerti bahwa pasangan, anggaplah aku ya, misalnya aku istri lalu suamiku gitu ya, aku misalnya punya autism spectrum disorder. Ketika aku punya autism spectrum disorder, aku punya keterbatasan dalam bentuk social communication. Jadi berkomunikasi sosial, berinteraksi sosial, itu akan jadi tantangan banget buat aku. Sedangkan pasanganku ekspektasinya adalah punya pasangan yang oh ya udah, lo udah menikah sama keluarga gue, harusnya again ya, itu balik lagi dengan ekspektasi lagi ya, bahwa harusnya katanya kamu sayang sama aku, kamu sayang sama keluargaku, kenapa kalau ada keluargaku kamu masuk ke dalam kamar, berarti kamu nggak sayang dong. Padahal dalam konteksnya pasangan-pasangan yang punya autism spectrum disorder, mereka punya isu-isu lain, misalnya sensory overload, dan itu perlu dikomunikasikan banget gitu ya. Nah, ini biasanya di mana aku yang menengahi dalam konteks ini. Mungkin buat suaminya nggak ngerti, si Audrey itu punya autism loh. Nah, autismnya ini mempengaruhi apa sih di dalamnya? Kenapa dia jadi lebih sulit berkomunikasi? Bukan berarti dia nggak seneng. Atau misalnya in one day dia bisa akan menjadi orang yang sangat ceria banget, di other day enggak. Itu untuk klien-klien dengan autism. Kalau klien-klien dengan ADHD biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah clumsiness
sama forgetfulness. Itu dua hal yang paling sering terjadi kalau dalam pasangan dengan ADHD. Jadi pasangan ADHD-nya lagi masak misalnya, tiba-tiba terus, oh iya ya, aku ingat aku belum WhatsApp Atta nih. Pergilah si ADHD ini WhatsApp Atta. Ngobrol pas Atta bisa teleponan lah sama si Atta. Lupalah dia bahwa kompor itu masih menyala saudara-saudara gitu kan ya. Nah, ini tendensi ADHD yang banyak banget jadi bikin konflik di dalam pernikahan gitu. Atau misalnya oh iya buka keran air, terus tiba-tiba dia ingat sepatunya tadi waktu pulang rumah belum sempat dimasukin ke dalam lemari. Jadi ketika dia lagi cuci piring, air keran masih nyala, dia masukkanlah sepatunya ke dalam lemari. Abis itu dia lihat jaket anaknya lagi berantakan, dia gantung jaket. Akhirnya jadi ngeberesin jaket. Airnya lagi ngalir gitu. So ini yang menjadi isu yang banyak aku tangani kalau di klien-klien dengan neurodivergent. Ini jadi isu kayak kamu nggak pernah perhatiin, kamu tuh nggak care sama rumah gitu kan ya. Itu isu-isunya. Lalu yang part of di luar dari neurodivergent adalah salah satu spesialisasiku untuk pasangan-pasangan yang salah satunya punya childhood trauma. Nah, biasanya ini sangat mempengaruhi jadi kompleks nih ya. Jadi kayak misalnya gak dijawab gitu teleponnya misalnya gitu kan ya, gak dijawab teleponnya, dan aku punya pengalaman bahwa misalnya ayahku meninggal, ketika aku telepon gak diangkat, telepon gak diangkat, terus aku dapat berita bahwa ayahku tabrakan misalnya. So, and that is very triggering buat klien-klien yang punya spesifik trauma tersendiri. Jadi, please kalau ada apa-apa langsung angkat telepon, karena aku pernah punya pengalaman ketika aku angkat telepon beberapa kali nggak bisa, ternyata ayahku meninggal. Nah ini biasanya di dalam couple session kita ngebentuk bagaimana pasangannya bisa suportif kepada si partnernya ini yang punya traumatic experience. Selain daripada itu, kalau misalnya memang dirasa bahwa dukungan dari klien juga dukungan dari partnernya juga yang tidak terlalu cukup efektif untuk klienku gitu misalnya, dan kita akan punya one-on-one session. Jadi kalau dalam konteks aku, dari apa yang udah Atta ceritakan, dua adalah the core issue of the diagnosis of ADHD sama ASD-nya sendiri gitu ya, akan menjadi sangat berat sekali kalau pasangannya nggak ngerti. Yang kedua adalah kalau memang punya personal trauma tersendiri. Ini dua itu pasti akan banyak bikin ada asumsi-asumsinya di dalamnya, ada unmet expectation-nya juga di dalamnya. Jadi ini core-nya banget gitu biasanya. Mungkin kalau dari yang selama ini, pada dasarnya itu kan orang nggak mau disalahkan ya gitu. Dan untuk mengakui bahwa ada bagian saya nih, ada kontribusi saya dalam masalah ini, itu sesuatu yang tidak mudah gitu. Sehingga anggap nih ya, hal sederhana nih gitu ya, telat berangkat sekolah, atau misalnya anak barangnya ketinggalan gitu, dibanding fokus ke oke, gimana ya cara biar barang ini nyampe gitu kan, kamu sih gitu ya. Dan ya kalau dari apa yang Audrey tadi sampaikan, kalau misalnya tentang trauma, seringkali ini juga terkait dengan pola yang terjadi dalam keluarga asal. Apakah pola yang terjadi adalah mencari solusi saat ada masalah, atau sesederhana ya, kaos kakiku di mana ya gitu ya, ya udah dicari aja kaos kakinya ya gitu. Sebenarnya itu kalau fokus pada masalah. Tapi yang kenapa sih kaos kaki yang terus, nah kamu naruhnya di mana gitu ya, kayak barengan gitu kan ya, gimana pisah gitu aja gitu. Di sini kanan terpisah ya, itu kan kaos kaki kamu, lain kali kamu cuci sendiri deh gitu ya misalnya gitu. Sehingga ini butuh kesadaran ya, karena gini, saat ada yang protes, saat ada kondisi yang masalah, itu tuh kan membuat kayak kita tuh berada dalam keadaan bahaya gitu. Yang namanya, dan ini tidak selalu terkait dengan karakter atau yang dilakukan pasangan ya.
masalah sehari-hari bisa terjadi. Anggap ban mobil kempes gitu ya, terus kita telat atau udah mau pergi, handphone ketinggalan, jadi harus balik lagi gitu. Hal-hal yang sehari-hari itu membuat di tengah kepanikan gitu ya, orang itu responnya biasanya adalah menyerang gitu ya, fight atau flight gitu ya, fight, flight, freeze gitu ya, yang kayak memang respon-respon terhadap situasi yang dirasa mengancam lah gitu ya, dan kadang-kadang mengancamnya ini aku sedang mau disalahkan nih gitu. Nah itu yang biasanya aku temui ya gitu, dan yang aku alami juga ya sebagai seorang istri gitu. Mungkin Audrey ada pengalaman atau mas tambahan lagi, Dri? Biasanya sih itu sih ya yang kalau ditanya apa yang membuat seseorang lebih fokus ke siapa yang salah, bukan fokus ke solusinya, satu biasanya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan dari mana? Kebiasaan dari kita sendiri, kebiasaan dari keluarga asal kita, lalu ketidakmumpuni ilmu ya. Makanya kita bikin IG live kayak gini nih gitu. Kalau selama ini harapannya adalah kalau teman-teman yang nonton sekarang adalah kalau selama ini fokusnya adalah ke siapa yang salah, semoga dengan edukasi kayak begini teman-teman bisa jadi semakin untuk melihat bahwa bukan siapa yang salah loh. Ini sebenarnya apa sih masalahnya? So rather than we fight against each other, we fight together to the issue. Nah, ngomongnya gampang banget Mbak Audrey. Betul, memang ngomongnya gampang. Jalaninnya, sini saya bisikin. Susah banget deh, beneran deh gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya kebiasaan kayak gitu ya. Mungkin aku bisa cerita sendiri, aku nggak bisa cerita tentang klienku, tapi aku bisa cerita sendiri dari kebiasaan dalam keluargaku. Kalau sampai pintu nggak ada yang nutup atau kalau di Indonesia tuh apa sih namanya? Sampai pagar, ya Allah. Karena di sini nggak punya pagar, di sini cuma pintu depan aja gitu ya. Pagar itu biasanya tuh either papaku atau mamaku yang akan nyari tuh gitu ya kan. Oke, pintu udah dikunci belum gitu. Dan kita akan bisa ada bermenit-menit untuk kayak siapa yang belakangan masuk dan harusnya dia yang ngunci. Coba please bilang dong, bukan keluarga aku doang. Aku gitu ya. Dan ini tuh, nah gitu kan maksudnya, dan itu suatu kebiasaan yang terjadi dari dulu. Harusnya kan mama yang ngunci. Enggak, adek tuh yang terakhir. Oh enggak, kakak tadi belanja dulu. Enggak, kakak enggak. Tuh, mbak tadi habis beli bakso. Nah udah nyalainnya mbak gitu. Jadi ketika ada suatu isu, iya paling kesian tuh si mbak sih sebenarnya ya. Dan dia kayak ya udah gitu kan maksudnya. Ini disalahkan, harusnya begini. Kamu yang enggak, mestinya kamu gitu. Sehingga kita terbiasa ketika ada isu, kita harus cari, ini siapa yang salah. Dan padahal setelah itu biasanya, nggak tahu kalau di keluarga teman-teman yang mengalami ini juga, nggak ada solusinya. Solusinya mah sama aja, udah salah lu doang gitu, kagak ada solusinya gitu. Dan juga nggak ada tindak lanjutnya, next time kita mau punya sistem kayak apa tuh nggak ada gitu. Just literally, oh ya udah kali ini Tika, besok Ade, besok Audrey gitu, besok papa, besok si mbak gitu. Jadi ketika punya kebiasaan ini, when the problem comes, dan ini aku pernah ngalamin banget gitu ya, kayak misalnya kunci, iya nih tadi aku belakangan, and then you know what I did adalah, wait babe, this is our house, so the problem is the door is not locked. So, let me lock it. Nah, kita nggak bisa minta pasangan untuk berubah. Kita yang berubah, tapi sadar. Dan kalau kondisinya udah lebih tenang, udah tidak ada kekisruhan yang mulai nadanya naik makin tinggi aja, gitu ya. Beb, boleh nggak lain kali kalau kita punya masalah ini, rather than, ya kan yang tinggal di sini ya kita-kita doang, yang pasti yang salah kita-kita doang, gitu kan ya. Ya udah kalau nggak ada, ya tinggal bilang aja, just simply say, tadi pintu nggak dikunci dan aku udah kunci, and everyone in the family knows bahwa the door is locked and problem solved. Dan itu butuh apa? Butuh kesadaran diri sih gitu, butuh tahu kayak
kita tidak sedang berantem bersama, kita sedang lagi masalahnya pintu nggak dikunci. Masalahnya apa? Pintu belum dikunci. Solusinya apa? Ambil kuncinya, kunci mulut lu dulu yang pertama, yang kedua kunci pintunya. Pastinya semakin apa ya, menimbulkan sakit hati ya gitu di masing-masing. Dan akhirnya semakin mudah muncul kesalahpahaman di antara pasangan, dan biasanya hubungannya jadi semakin dingin gitu. Apalagi kalau males ngomong gitu. Nanti kalau ngomong dikit jadi konflik. Jadi makin lama justru semakin apa sih? Berjarak gitu. Disconnected. Berjarak. Paling aku nambahin biasanya akan muncul jadi gini, ini yang aku suka ngobrol bareng sama Ata adalah kalau buat aku pribadi, aku dalam sehari cuman terima 1 klien couple. Karena itu aku cuman sanggupnya segitu. Kenapa? Karena kalau buat aku dalam case-case aku yang klien-klien yang punya trauma itu adalah aku jadi harus mensupport, harus mendukung trauma istrinya, trauma suaminya, dan trauma di dalam pernikahannya. Maksudnya trauma di dalam pernikahannya itu apa sih gitu? Kalau dampaknya kayak apa? Ada increased sensitivity towards negativity bahasanya. Ada sensitivitas yang semakin tinggi terhadap negatif. Contohnya perselingkuhan gitu ya. Nah, salah satunya itu salah satunya. Jadi selesaikan dulu cerita ini kayaknya lagi baru bola-bola diambil gitu kan gue baru mau duduk nih, aku kagak jadi nih, bagaimana nih? langsung konflik ya, langsung konflik nih. Nah, ini aku contohkan konflik yang nggak sehat. Mustinya kan kamu lagi ngomong, aku lagi istirahat, kenapa nggak kamu lanjutin aja? Itu konflik yang nggak sehat. Ini aku kasih contoh langsung ya. Konflik yang sehat adalah how can I support my partner, konteksnya ini Ata, how can I support my partner sekarang untuk tujuan kita satu nih. Tujuan aku sama Ata jelas sekali dalam relasi ini adalah memberikan edukasi buat teman-teman. Edukasinya dalam konteks apa nih? Edukasinya apa sih dampaknya? So, kalau aku berrelasi sama Bu Ata sekarang saat ini sifatnya yang salah-salah, nggak deh kamu aja, tadi kan aku ngomong, kamu potong. Tadi kan kamu lagi ngomong, iya makanya kalau aku ngomong aku jangan potong dong. Ngapain kamu potong kalau aku lagi ngomong? Aku udah nggak pengen ngomong deh, kamu aja. Ya udah deh gitu ya. Ya udah Tika aja yang ngomong gitu ya. Ya udah Tika aja yang ngomong. Nah teman-teman, ini konteksnya kalau ada di depan anak nih. Ini tuh Tika tuh kayak anak, terus ini kayak emaknya lagi ngomong sama bapaknya lagi ngomong dipotong sama emaknya gitu kan. Ya udah gitu kan. Nah, aku udah nggak pengen. But what's the difference ketika kita mau ngeliat tujuan pasangan aku memotong adalah mau memberikan informasi lebih. Tujuan kita sama. Oke, where was I? Oke, tujuan aku mau kembali ke sana. Itu butuh kesadaran banget untuk melakukan itu. Nah, apa yang terjadi adalah ketika aku mulai semakin sering merasakan bahwa kejadian-kejadian kayak gini tuh kayak gini terus. Lain kali kalau Tika kasih ke aku gitu ya, enggak deh, Bu Ata aja. Bu Ata kayak, enggak deh, Audrey aja gitu. So, there is an increase sensitivity bahwa aku takut melakukan sesuatu karena dulu ketika aku melakukan ini, pasanganku reaksinya negatif. Ketika aku melakukan ini, pasanganku nggak seneng, pasanganku komentar, pasanganku nggak nyaman gitu. Jadi, nah increase sensitivity itu gitu. Nanti mulai nih, kamu nggak peka, apanya nggak peka aku. Nah, udah baliknya akan ke situ lagi. Gitu. Aku nge-track ke belakang itu juga bukan karena aku psikolog, tapi aku bisa nge-track ke belakang karena aku pergi ke psikolog. So, bukan karena aku aware gitu ya. Karena jarang buat kita aware gitu. Biasanya apa yang kita lakukan adalah pertama nunjuk ke orang lain dulu. Salah lo, kenapa lo nyalain gue gitu kan. Aku salah satu orang yang cukup terbuka untuk bilang, iya aku ke psikolog Pak, aku punya trauma terapi sendiri. Itu
sesuatu yang aku banyak pelajari gitu. Ternyata kayak, oh selama ini gue pikir gue berantem gara-gara masalah dia, ternyata banyak gue biang keroknya. Memang ya itu sih ya. Dan dari aware itu sama-sama punya keinginan untuk mengubah apa yang memang gak works nih dalam hubungan kita gitu. Dan sama kayak kalau kita ngelihatnya mau sebagai satu tim nih ya, suami dan istri ini nggak against each other, gimana kita bisa bantu pasangan kita mengatasi itu? Kalau dia lupaan, mungkin kita bisa tanya gitu, coba dicek dulu, kamu mau pergi apa aja yang udah dicek, tentunya udah disepakati ya. Kamu keberatan nggak kalau aku ingetin dengan cara seperti ini, kayak gitu. Bukan karena tujuannya membantu, bukan untuk mengkritik. Kalau lampu kamar mandi misalnya nggak dimatiin, ya udah dimatiin aja gitu. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah menghemat listrik. Dibandingkan menyerang pasangan, kamu tuh pelupa banget sih gitu, atau ceroboh banget sih, atau memang kayak gitu tuh terus-terusan. Nah itu kan memang sesuatu yang butuh kesadaran ya untuk diubah. 100% orang yang baik tuh nggak ada loh. Nggak ada orang yang 100% baik. Itu perlu dilihat dulu nih ekspektasinya nih. Ini balik jadi lagi dengan ekspektasi bahwa dia akan 100% jadi baik, dan konteks baiknya kita tuh apa? Konteks baiknya Ata mungkin bantu antar anak pergi les berenang. Konteks baiknya aku mungkin setiap bulan beliin aku Mercy. Nah itu beda banget tuh konteksnya tuh. Atau konteksnya Ata tiap tahun aku harus ke Disneyland. Konteksnya aku tiap hari harus bantuin cuci piring. Itu konteksnya tuh bisa beda banget tuh gitu. Tapi yang pasti itu nggak ada orang yang 100% baik sih ya. Nah, kayak gini sebenarnya adalah salah satu bahasan yang mungkin banget dibahas di sesi-sesi bareng psikolog ya, Mbak. Karena mungkin kita bahkan nggak sadar 100% baik tuh baiknya seperti apa. Kita juga kadang bingung maunya yang seperti apa gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk coba hubungin profesional supaya membantu kita. Pertanyaan selanjutnya dari yang sama. Oke. Ketika dirinya berusaha berubah, bagaimana cara kita melupakan kesalahannya? Apakah bisa dilupakan? Enggak bakal lupa. Pasti ingat. Tapi responnya yang jadi beda. Gimana tuh contohnya? Karena memang udah ada kejadiannya gitu. Responnya yang pasti akan berbeda. Responnya adalah, dulu kan kamu pernah begini. Nah, itu jadi ngungkit-ngungkit masalah lagi tuh gitu. Cara terbaik buat aku adalah gimana prosesnya adalah pergi ke konselor pernikahan, pergi ke psikolog pernikahan untuk dibahas dulu nih konteks-konteksnya apa. Salah satunya biasanya adalah kapan sih kondisi-kondisi itu paling men-trigger. Misalnya contohnya KDRT-nya terjadi, aku mau jelasin dulu ya, dalam konteksnya Gottman terapi itu ada 2 jenis KDRT, atau kita bilangnya domestic violence. Yang pertama adalah characteristical domestic violence, yang kedua adalah incidental domestic violence. Characteristic domestic violence itu udah pasti respon pertama menyelamatkan diri, karena itu udah karakteristik, jadi udah karakternya dia akan selalu pasti nyakitin orang lain. Tapi yang kedua adalah incidental. Aku kasih contoh nih incidental. Iya, kenapa? Kamu marah? Tampar aja aku. Nah, ini ketika ini highlight-nya makin tinggi gitu ya. Ini ngomong-ngomong aku tidak melakukan itu ya pada pasanganku ya. Tidak ya, ini disclaimer nih gitu. Tapi seingat gue sih enggak ya, gue nggak pernah begitu ya. Itu sesuatu yang mesti dibedain tuh. Yang satu adalah characteristical, yang kedua adalah incidental. Nah, incidental itu biasanya dua pihak, karena ada kemarahan yang meningkat gitu ya, dua-duanya meningkat, itu ada kecelakaan terjadinya domestic violence. Domestic violence itu nggak cuma mukul loh, tapi ngomong, iya, kamu kan lemah, kamu kan nggak berani kan, emang berani kamu mukul-mukul aku gitu. Nah ini tuh yang kayak,
bayangin kalau cowok diginiin gitu ya, makin itu, iya nggak bisa kan, kamu lemah gitu. And then dua-duanya masuk ke dalam suatu konflik yang udah nggak sehat banget gitu. Nah, kalau yang the later one itu bisa dilakukan couples therapy dalam konteks bagaimana sama-sama untuk tahu. Gak usah nunggu sampai di sini sampai teriak-teriak, tapi oke, kita bisa pause down dulu. Tapi kalau characteristical itu yang kita tidak terima dalam konteks couple counseling. Itu mesti jelas banget tuh beda duanya. Gitu. Tapi kalau udah ada memang kekerasan, saran aku langsung hubungin psikolog, karena itu sakitnya di kedua belah pihak juga pasti udah gede banget. Pengalamannya dan nextnya mau apa biasanya kalau di dalam couple counseling. Kalau memang salah satu pihak bilang nextnya aku memang mau terus melakukan itu dan there's no point of doing couple counseling, karena memang dia berencana di kemudian hari juga memang masih mau menyakiti gitu. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Ini yang kadang-kadang mungkin tidak tidak terlalu tampak, tapi sebenarnya sangat berdampak gitu kepada kesehatan mental seseorang gitu. Kata-kata yang menyerang, menjatuhkan, merendahkan, bahkan mungkin kalau yang tadi katanya Audrey insidental gitu ya, sama-sama lagi stres, sama-sama lagi marah karena ada masalah tertentu, terus keluarlah kata-kata yang menyakitkan, misalnya nyesel ya gue nikah sama elu gitu ya. Mungkin hari-hari berikutnya mereka tetap stay sebagai suami istri, tapi pada saat tidak ada rekonsiliasi itu kadang-kadang bisa menjadi luka yang terus terbawa ya dalam relasi. Dan ya hal-hal seperti itu tetap perlu ditangani nih dalam konflik. Jadi memang salah satu hal yang perlu dilakukan dalam konflik yang sehat ya harus ada closure-nya gitu, harus ada penyelesaiannya seperti apa. Jadi harus ada repair-nya, ada rupture dan ada repair-nya. Pertanyaannya gini ya, biasanya kalau kita diem, apakah benar sakit hatinya hilang? Kalau itu sebenarnya apakah masalahnya selesai atau tidak mau membahas karena takut timbul ada masalah gitu. Jadi sebenarnya kan sama-sama masalah ya. Sama-sama ada masalah gitu. Jadi itu lebih ke arah memendam sih, yang biasanya jadi bom waktu. Ya udah disimpan, karena saya pernah beberapa kali menemui pasangan yang mungkin dulu yang lebih tua daripada saya, yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tapi kejadian 20 tahun yang lalu saat anak mereka masih kecil, itu tuh diceritakan seolah-olah baru terjadi kemarin gitu. Tanpa suaminya pernah tahu sama sekali bahwa istrinya sakit hati karena kejadian itu gitu. Dan saat itu dia tidak bermaksud sama sekali untuk menyakiti gitu. Nah, seringkali apa yang dipendam saja akhirnya jatuhnya ke yaitu miskomunikasi atau kesalahpahaman yang Dri tadi istilahnya, Dri, increase sensitivity to negativity gitu ya. Negativity, ya. Ya, itu. Nah, jadi sebenarnya kayaknya itu tidak menyelesaikan masalah sih ya. Dan mungkin saya berbagi pengalaman saya sendiri. Kalau saya sendiri sama suami memang sama-sama tidak suka berkonflik gitu ya. Jadi dalam salah satu couple marriage class yang kami ikuti gitu, itu kami diajarkan untuk berkonflik, untuk deal dengan ketidaknyamanan waktu berkonflik, termasuk untuk mempelajari ya itu ya aturan berkonflik itu seperti apa gitu ya, bagaimana supaya kita sama-sama belajar untuk berkonflik yang sehat. Enak nggak? Nggak enak gitu, nggak enak sih. Tapi kalau nggak kayak gitu kita juga nggak bertumbuh gitu. Iyalah, karena kan kita hidup tumbuh besar gitu ya bertahun-tahun dengan cara kita sendiri, dan tiba-tiba kita, bukan tiba-tiba ya, dan kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang punya latar belakang yang sangat berbeda.
ya pasti kita perlu belajar lah ya gitu untuk cara-cara yang baru juga untuk menyikapinya. Itu sangat personal ya, masing-masing kasus pasti berbeda gitu. Dan sama seperti yang tadi juga sudah sempat disampaikan sama Audrey, apalagi kalau orang-orang yang mempunyai trauma tertentu, baik childhood trauma atau trauma dalam relasi, sangat mungkin ada sensitivitas yang berbeda terhadap respon-respon pasangan. Tetapi cara-cara yang mungkin sebenarnya bisa kita pelajari adalah kalau kita mengumumkakan sesuatu, itu kita pakai I statement. Nah, ini pun kan perlu belajar ya, bahwa I statement itu seperti apa nih. Misalnya, kalau kamu nanya, uang belanja masih ada berapa, gitu ya. Itu aku merasa dituduh boros. Itu kan sesuatu yang kita ngomong ya, kalau maksudnya pakai I statement. Akan berbeda kalau kita ngomongnya kayak gini nih. Apa sih? Ngasih uang juga nggak seberapa? Pelit amat sih? Dipakai juga buat anak, buat rumah tangga gitu ya misalnya. Dari hati banget Kak ngomongnya. Sering menghadapi, Dri, bukan disclaimer ya, soalnya saya puji Tuhan murah hati. Nah, ini perbedaan I statement dan you statement gitu. Pada saat kita mungkin punya pengalaman dalam keluarga asal, di mana masalah uang itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Sehingga pembicaraan soal uang gitu, itu tuh kayak memang hotspotnya gitu ya, kayak hot button kok hot button yang kalau kesentuh tuh udah langsung memicu banget lah gitu. Atau misalnya ditanya gitu ya, coba ditanya nih, kok baru pulang gitu ya, kok baru pulang gitu. Sebenarnya kan bisa aja dijawab, iya tadi aku pergi makan malam dulu sama si A, sama Audrey gitu ya. Tapi bisa juga, ya aku seneng loh bisa spend time nih ngobrol-ngobrol sama temen gitu. Atau memang ya udah bilang dulu gitu ya sebelumnya. Tapi bisa juga waktu ditanya, kok baru pulang? Kenapa sih curigaan amat? Capek ya? Udah nikah itu kayaknya aku terkekang banget gitu ya. Kamu tuh kayaknya cemburuan banget kalau aku pergi sama temanku gitu. Nah, yang hal-hal yang I statement, you statement, bagaimana kita mengemukakan apa yang menjadi keluhan kita, apa yang membuat kita sedih atau sakit hati. Aku tuh merasa nggak dipercaya loh kalau kamu nanya aku pulang jam berapa. Misalnya ya, sesederhana itu gitu. Padahal, oh ya, aku cuma nanya kalau kamu pulangnya kemalaman, aku mau jemput. Padahal kan mungkin kayak gitu ya, maksud pasangan ya gitu. Oke, berarti lain kali mungkin kamu nanyanya gitu, perlu aku jemput nggak gitu ya. Nah, itu kan jadi ada komunikasi dan meminimalkan asumsi gitu dan kesalahpahaman. Ke psikolog. Dan kalau misalnya orang bilang sama aku, kenapa sih Mbak Audrey bilangnya ke psikolog mulu gitu ya? Ini sama nih kayak orang nanya sama saya gitu ya, Mbak gimana sih rasanya menyembuhkan sakit jantung? Terus masa saya bilang ke tukang urut? Kan nggak mungkin gitu ya. Dan that makes sense buat orang yang kalau memang udah punya sakit jantung gitu kan ya. Atau misal nggak usah sakit jantung deh, misalnya lukanya tuh udah berkoreng gitu, lukanya udah berkoreng dan bertahun-tahun, dan ketika seorang dokter kulit ngeliat, dan pertama kali dia akan bilang apa? Nggak mungkin pakai betadine, langsung ke dokter deh gitu, ke dokter dulu biar dokternya ngeliat isunya ada apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi ketika apalagi teman-teman udah bilang gimana biar misalnya kayak tadi tuh ada pertanyaannya, gimana biar saya bisa mengobati luka masa lalu supaya nggak ke anak, ke psikolog gitu. Mungkin nggak teman-teman nanya gimana kalau saya punya asma, gimana caranya supaya saya bisa sembuh. Terus aku bilang, oh ya udah minum apa ya, yang minum kopi aja setiap hari gitu. Padahal aku nggak tahu konteks dan kondisinya kayak apa gitu. Dan the first thing adalah sama,
ketika teman-teman udah memang merasa punya isu dan punya masalahnya gitu kan ya, kayak menyembuhkan luka verbal ke luka ya, apalagi udah kata-katanya tajam gitu kan ya, dan apalagi lukanya juga nggak ada, udah nggak sembuh. Bayangin kalau luka gitu yang udah lama, udah berkoreng, terus kamu nanya nih ke dokter nih gimana caranya, udah jangan macem-macem, ke UGD dilihat dulu, dibersihin lukanya, dibersihinnya pakai apa, terus dikasih mungkin pakai perban, dan exactly the same. Saranku adalah ke dokter gitu, ke dokter konteksnya adalah ya udah ke psikolog pernikahan. Kalau bisa cari psikolog yang memang punya spesialisasinya adalah di bidang trauma, entah itu trauma masa kecilnya, entah itu trauma di dalam pernikahannya gitu. Jadi kalau orang nanya kenapa sih Mbak Audrey tiap kali apa solusinya ya ke psikolog dulu, karena memang nggak bisa gitu diselesain. Mungkin nggak sih kita bilang orang sakit jantung atau kolesterol terus kita bilang oh ya udah gitu, ngarepinnya apa, minum jahe terus sembuh gitu kan, nggak bisa juga gitu. Pertama adalah ya udah ngecek dulu levelnya ada di mana, terus nanti biar diberikan resepnya tuh, misalnya salah satunya resepnya adalah I statement. Nah, I statement tuh konteksnya tuh quote unquote tuh pahit, dalam arti gini, susah banget loh pakai I statement tuh. Aku inget banget ada masa-masanya di awal aku pernikahan, aku ngechat Ata, anjrit, literally ini kata-kataku, anjrit susah banget ya gitu. Terus udah gitu kata Ata gini, aku udah cerita nih, anjrit susah banget ya gini. Terus Ata jawabnya gini, jadi kalau mau I statement tuh bilang gini, anjrit gue masih salah gitu, kayak gue masih salah gitu, yang kayak ini yang gue rasa udah susah banget aja ternyata gue masih salah, itu masih pakai you statement gitu. Jadi ya itu obat yang dikasih sama psikolog itu tuh ya memang pahit gitu, pahit juga, dan itu susah gitu, karena kayak pokoknya gue marah banget sama dia. Kenapa? Karena dia begini. Gak bisa, Dri. Apa yang kamu rasain? Ya marah lah, karena dia begini. No. Apa yang lo rasain? Aku ngerasa sakit hati. Oke, sakit hatinya apa? Aku ngerasa nggak dihargai dengan cara dia ngomong begitu. Oke. Aku kalau dalam konteksnya Gottman ya, I feel what when you did what, I need you to do what. Jadi udah ada tuh scriptingnya. Aku merasa tidak dihargai ketika kamu pulang malam. Dah. Aku butuh kamu untuk kasih tahu aku lebih cepat, atau aku butuh kamu ngasih tahu aku dulu sebelum kamu memutuskan pergi sama teman kamu. Aku merasa tidak dihargai ketika kamu pulang malam tanpa kabar. Aku butuh kamu gini. Susah banget. Apalagi kalau udah emosinya lagi dimaricin. Gila, kayak aku merasa ini nggak bisa, lo nggak tanggung jawab gitu. Begitu. Jadi mungkin kalau dari aku ya, pernikahan itu kan seperti kita punya taman ya, kita perlu memeliharanya, dan taman itu kan perlu disiram gitu ya. Disiramnya ya pakai hal-hal yang baik. Jadi menunjukkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari ya itu penting, karena itu yang menyiram. Terus kalau misalnya kita bilang rumput liar ataupun benalu yang tumbuh gitu ya di taman kita, ya berarti jangan dibiarin, tapi perlu dicabut gitu, untuk menjaga tamannya nih tetap baik gitu. Kalau kering ya perlu dikasih air. Jadi kalau misalnya kayaknya udah malas ngomong nih sama pasangan, nah berarti ada sesuatu yang perlu kita lakukan nih untuk menjaga hubungan ini. Karena hubungan itu selalu naik turun, gak berarti kalau saat ini baik selalu akan baik. Jadi memiliki keinginan untuk terus belajar, dan mungkin tips yang dulu saya dapat sebelum saya menikah, untuk fleksibel gitu ya, bahwa memang tidak selalu apa yang kita harapkan itu bisa dipenuhi sama pasangan, dan punya
kesediaan untuk memaafkan gitu ya. Menyadari saya bisa salah, pasangan saya bisa salah gitu. Tapi mari kita menjadikan pernikahan kita ini ruang yang bisa saling memaafkan dan belajar sama-sama untuk jadi lebih baik gitu. Itu mungkin hal yang kita perlu perjuangkan dalam pernikahan. Dari Mbak Audrey mungkin? Kalau tadi Bu Atta dan pasangannya nggak suka berkonflik, aku suka berkonflik. Aku suka cari gara-gara, dalam arti berkonfliklah dengan sehat sebelum konflik lo jadi nggak sehat. Aku dan pasangan, kita punya schedule time yang masuk ke dalam Google Calendar kami masing-masing untuk duduk dan berkonflik. Gua nggak suka lo apa, lo nggak suka gua apa, gua nggak suka kondisi relasi kita kayak apa, and how we can make it work. 3 bulan ke depan kita akan punya isu apa, 6 bulan ke depan kita akan punya isu apa, itu diomongin. Jadi cari waktu untuk berkonflik dengan kondisi sehat. Jangan sampai udah nggak sehat, udah sensi-sensian kita baru berkonflik, karena konflik pasti ada, tinggal mau dilakukan apa enggak gitu. Jadi berkonfliklah dengan sehat sebelum konflik itu jadi nggak sehat gitu.